Sebelumnya Om Swastiastu. Di kesempatan kali ini kami dengan kelompok 4 yaitu mengenai instalasi dan cara menggunakan Kali Linux. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya Imade Septian Cahaya Pradito dengan NIM akhir 073 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Imade Adi Wahyudinata dengan NIM akhir yaitu 079. Nah, masuk saja ke permasalahan. Untuk cara instalasi Kali Linux serta menggunakan perintah sederhana yang ada pada Kali Linux tersebut. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Kali Linux ini merupakan salah satu sistem operasi yang ada pada kalangan komputer yang di mana Kali Linux berfokus pada keamanan pada pengujian penetrasi. Kali Linux ini dirancang memberikan platform yang kuat pada keamanan komputer dan pengujian untuk melakukan analisis keamanan, mendeteksi kerentanan, serta uji coba keamanan jaringan. Nah, berikut ada pun jenis-jenis jenis-jenis Kali Linux. Kali OS. Maaf. Untuk yang pertama, Kali Linux Full memiliki lebih dari 600 alat hacking yang berbeda dan dijadikan alat penetrasi. Dan kedua, Kali Linux Lite dirancang untuk perangkat keras yang lebih tua atau untuk pengguna yang memerlukan sistem operasi. Yang ketiga, Kali Linux ARM didukung oleh banyak ponsel dan tablet termasuk Raspberry Pi, Android, dan perangkat Chromebook. Dan yang keempat, Kali Linux Virtual, versi yang dapat diinstal sebagai mesin virtual di atas sistem operasi utama seperti Windows atau Mac OS. Yang kelima, Kali Linux NetHunter yang berfokus pada pengujian penetrasi pada perangkat seluler, termasuk perangkat Android dan iOS. Dan yang keenam, Kali Linux Docker, versi Kali Linux yang dijalankan di dalam wadah Docker. Dan yang ketujuh, Kali Linux AWS merupakan versi yang diinstal pada layanan Cloud Amazon Web Service AWS. Nah, berikut adapun kelebihan kekurangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, terima kasih. Jadi untuk berdasarkan dari pengertian mengenai Kali Linux, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sistem operasi ini. Yang pertama itu kelebihannya, fokus pada keamanan. Kali Linux ini dirancang untuk keamanan dalam bidang komputer dan juga sebagai pengujian dalam penetrasi. Yang kedua, yaitu ketersediaan alat. Kali Linux ini memiliki penawaran sebanyak 600 alat dan utilitasnya yang berguna untuk pengujian penetrasi, forensik digital dan pemulihan data, dan juga tugas keamanan lainnya. Dan kelebihan yang ketiga yaitu memiliki komunitas yang besar. Kali Linux memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif untuk membantu dan memberikan dukungan dan solusi jika terjadi masalah pada sistem. Nah, kemudian untuk kekurangannya yaitu pada Kali Linux ini tidak cocok digunakan untuk pemula karena Kali Linux dirancang untuk ahli keamanan dan profesi IT yang memahami keamanan jaringan dan sistem. Hal tersebut sangat menyulitkan bagi pengguna baru yang pertama kali menggunakan sistem operasi. Kemudian kekurangan yang kedua, yaitu ada Kali Linux ini memiliki kekurangan dalam dukungan resmi, karena Kali Linux didukung secara resmi oleh vendor, perangkat lunak, atau perusahaan tertentu, sehingga mungkin sulit untuk mendapatkan dukungan teknis. Kemudian kekurangan yang ketiga, yaitu Kali Linux ini kurang stabil karena seringnya mendapatkan update yang membuat sistem tersebut menjadi kurang stabil dan sering mendapatkan bug baru atau kesalahan walaupun sering diupdate. Nah, kemudian ada beberapa tahapan dalam menginstal dan menjalankan beberapa perintah pada Kali Linux yang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin baik, terima kasih waktunya. Mungkin untuk penjelasan install Kali Linux bisa dilihat di laporannya agar mempersingkat waktu. Mungkin langsung saja kita
ini memberi perintah-perintah Kali Linux ini dengan sederhana yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, untuk pertama kita start dulu untuk Kali Linux-nya. Di sini kita akan menunggu Kali Linux-nya melakukan booting terlebih dahulu. Nah, kita pilih pilihan yang pertama yaitu Kali Linux. Nah, untuk di sini kita masukkan terlebih dahulu username dan password yang kita gunakan saat kita melakukan instalasi Kali Linux pertama kalinya. Nah, setelah login, ini merupakan menu utama dari Kali Linux atau tampilan desktopnya yang hampir mirip dengan yang ada pada Windows. Nah, pertama untuk melakukan perintah-perintah, kita gunakan command line atau PowerShell yang terdapat pada Kali Linux ini. Nah, jadi tahapan ini kita akan menggunakan perintah ls atau list untuk melihat file apa saja yang ada pada Kali Linux ini. Nah, jadi untuk tahapan pertama kita bisa menggunakan perintah mkdir atau disebut dengan make directory, yang di sini kita bisa menggunakan nama foldernya bebas, terserah kita. Sebagai contoh, ya kita akan menggunakan tugas SO1. Enter. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat lagi apakah folder sudah masuk ke dalam, apakah perintahnya sudah berjalan, kita gunakan ls. Nah, jika sudah terdapat foldernya, di sini kita bisa membuat file dengan perintah nano. Habis itu kita berikan nama filenya. Semisal di sini kita menggunakan nama atau Adi Septian gitu sebagai nama file kita. Nah, kemudian di sini kita bisa memberikan filenya itu semisal nama, mungkin nama dan name. Menggunakan nama kelompok. Nah, kemudian di sini kita bisa mengklik Ctrl S terlebih dahulu. Nah, untuk terlebih dahulu kita cek dulu menggunakan ls apakah filenya sudah masuk. Kita bisa melakukan move atau memindahkan filenya dengan perintah mv spasi nama file spasi kita berikan direktori di mana kita akan memindahkan filenya. Semisal di sini kita akan pindahkan ke tugas SO1, maka kita tuliskan /home/septian/tugas SO1. Nah, kemudian kita change directory dengan perintah cd dan nama foldernya yaitu tugas. Kemudian enter, dan di sini kita klik ls. Nah, di sini kita bisa klik nano dulu untuk melihat apakah file yang sudah kita edit tadinya dengan mengetik nano dan nama file. Nah, jika sudah terbaca, maka proses atau perintah yang kita gunakan sudah berhasil pada tahap ini. Mungkin itu saja perintah yang dapat kami gunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian perintah sederhana dari presentasi Kali Linux ini. Apabila ada pengucapan yang salah ataupun materi yang kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.